alat transaksi, bukan uang, ya, bukan uang, dia itu kupon. Kupon bukan uang untuk ditukarkan dengan makanan dan minuman. Nah, jadi perusahaan dapat memberikan kupon ke pegawai yang dinas luar tadi. Yang kedua, kupon yang dimaksud di sini adalah penggantian biaya atau makanan dan minuman oleh pemberi kerja dengan sistem reimbursement. Jadi misalnya pegawai tadi yang dinas luar tadi beli dulu sendiri nih makanannya di luar, nanti dia rembes ke kantornya. Nah, itu juga yang dimaksud dalam ruang lingkup kupon di PMK 66 ini. Nah, tapi ada batasannya seperti tadi saya sampaikan, nilai kupon ini dikecualikan dari objek PPh, tidak menjadi objek PPh dia sepanjang tidak melebihi 2 juta per pegawai per bulan, ya. Nah, jadi atau sejumlah pengeluaran makanan minuman di tempat kerja tiap pegawai per bulan jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta. Jadi ini nanti lebih mudah kita memahaminya pakai contoh. Artinya begini, kalau seandainya pegawai yang dinas luar tadi diganti dengan kupon atau melakukan reimbursement, itu harus dilihat karena ada batasannya. Misal, untuk kita berpatokannya ke pegawai yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang ada di kantor. Kalau seandainya pegawai yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang disediakan di kantor, mereka mengkonsumsinya lalu kita dihitung seluruhnya, lalu dibagi per pegawai, berapa masing-masing per pegawai. Misalnya yang dihitung yang mengkonsumsi makanan minuman yang di kantor itu nilainya 2 juta. Nah, 2 juta. Lalu kupon yang diberikan ke pegawai yang dinas luar tadi, ternyata setelah ditukarkan nilainya itu 2,5 juta misalnya. Sedangkan batasannya kan 2 juta tadi. Jadi kita lihat ke pegawai yang yang ada di kantor, berapa rata-rata per mereka. Nah, 2,5 juta yang kupon, sedangkan rata-rata yang makan di kantor itu hanya 2 juta. Nah, ini kan ada eksesnya 2 juta seperti itu. 500.000, sorry, 500.000. Nah, 500.000 ini menjadi objek pajak penghasilan seperti itu. Nah, biar lebih jelas kita nanti, ini contohnya. Contoh, PTBA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawai di kantor dengan nilainya 2.500.000 per pegawai per bulan. Oleh karena pegawai di divisi pemasaran sebagian besar bekerja di luar kota, maka PTBA ini memberikan kupon nih kepada pegawainya yang dinas di luar. Nah, kupon tersebut dapat ditukar di rumah makan yang telah ditunjuk oleh PTBA. Nah, nilai kupon tersebut ternyata nilainya 2.700.000 per pegawai di divisi pemasaran ini per bulan. Nah, dalam hal ini kan kelihatan nih ada perbedaannya. Yang pegawai yang mengkonsumsi makanan dan minuman di kantor, nilai per pegawai itu hanya 2.500.000. Sedangkan yang diberikan kupon yang dinas di luar itu 2.700.000. Nah, selisihnya yang 200.000 inilah yang nanti menjadi objek pajak penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Begitupun halnya misalnya tadi kan kita lihat ada batasan 2 juta ya. Nah, atau ini lebih kecil. Jadi PTBB ini memberikan makanan minuman kepada seluruh pegawai yang ada di kantor. Setelah dihitung, dibagi per pegawainya itu ternyata dapatnya 1.500.000 per bulan per pegawai. Nah, sedangkan untuk divisi transportasi yang dinasnya di luar tadi yang tidak bisa mengkonsumsi makanan di kantor, mereka diberikan kupon. Ternyata nilai kuponnya itu adalah 2.300.000 per pegawai. Nah, kalau contohnya seperti ini, kan sebenarnya itu lebih kecil daripada 2 juta ya yang dikonsumsi yang ada di kantor. Kita mengurangnya tetap ke batasan yang diatur di PMK 66 ini, tetap ke 2 juta. Jadi 2.300.000 dikurang 2 juta, jadi ada 300.000 yang menjadi objek pajak penghasilan. Bukan ke 1.500.000-nya kita kurangkan, tapi ke 2 juta yang batasan diatur di PMK 66 ini. Nah, selanjutnya terkait makanan minuman ini tadi adalah bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasnya tertentu. Nah, pengaturan kecualian termasuk dalam batasannya ini bingkisan dalam rangka hari raya, selain hari raya itu diatur di PMK 66 ini. Mungkin di bagian lampiran Bapak Ibu bisa melihat di sana terkait bingkisan ini. Jadi bingkisan dalam rangka hari raya keagamaan, di situ disebutkan hari rayanya apa saja, hari raya Idul Fitri, Natal, eh, Nyepi, ada Waisak, dan Tahun Baru Imlek. Nah, dalam rangka itu, itu tidak menjadi penghasilan bagi yang menerima dan tidak ada batasan nilainya kalau dalam rangka hari raya yang tadi saya sebutkan.
Nah, beda hal kalau seandainya bingkisannya itu bukan dalam rangka hari raya, itu ada batasannya, tidak melebihi nilai yang 3 juta. Jadi kalau yang ada batasan-batasan di lampiran itu Bapak Ibu lihat, kalau sudah melewati batasan nilai itu, yaitu yang menjadi objek pajak penghasilan, sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya yang tidak menjadi objek lagi adalah natura kenikmatan yang harus disediakan dalam pekerjaan. Jadi memang harus disediakan oleh pemberi kerjanya karena sehubungan dengan keberlangsungan pekerjaan tersebut gitu. Nah, kalau terkait natura dan kenikmatan ini, natura dan kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, keselamatan pegawai, ini diatur oleh kementerian terkait. Misalnya Kementerian Tenaga Kerja yang mengatur terkait hal ini. Jadi natura kenikmatan ini meliputi apa saja yang diwajibkan oleh pemberi kerja harus menyediakan ini, misalnya pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, serta natura kenikmatan diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Tapi ini memang merujuk ke pengaturan yang diatur oleh kementerian terkait. Nah, selanjutnya ini terkait daerah tertentu. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk daerah tertentu ini juga tidak terlalu banyak untuk daerah tertentu. Nanti juga Bapak Ibu bisa baca-baca lagi untuk daerah tertentu ini. Ini masih ada beberapa materi kita lagi di PMK 66 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Mas Angga. Kepada Mas Angga, mikrofonnya saya berikan. Jadi serak. Silakan Mas Angga. Baik, terima kasih Mbak Ami. Ya, mohon izin melanjutkan ya Bapak Ibu, teman rekan-rekan semua. Suara Mbak Ami soalnya udah mulai serak nih. Oke, kita lanjut terkait dengan pembahasan natura dan atau kenikmatan untuk yang diterima di daerah tertentu. Mungkin salam kenal sebelumnya, nama saya Angga Sukmadani Suara, fungsional penyuluh ahli pertama dari Direktorat P2 Humas. Baik. Terkait dengan natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, mungkin ini kita singkat saja karena kalau kita perhatikan di PMK 66 ini isinya lebih banyak ke sifatnya administrasi. Nah, secara singkat kalau boleh kami sampaikan terkait dengan natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu ini, dia bukan merupakan objek pajak bagi si penerimanya dalam hal meliputi sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja, baik untuk karyawannya sendiri maupun keluarga yang menyertainya. Nah, apakah itu terkait tempat tinggalnya, termasuk dalam hal ini perumahan, kemudian pelayanan kesehatannya, fasilitas pendidikannya, peribadatan, pengangkutan, dan atau olahraga yang sifatnya ini tidak eksklusif, yaitu tidak termasuk golf gitu ya, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan atau otomotif. Nah, di mana ketika natura dan atau kenikmatannya disediakan di daerah tertentu ini supaya tidak dikenai objek pajak gitu ya, dia harus punya penetapan sebagai daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi ada surat penetapannya. Nah, ini disampaikan lebih jauh di dalam PMK 66-nya bahwa sarana dan prasarana ataupun fasilitasnya yang diberikan tadi kepada pegawai atau keluarganya bisa diselenggarakan secara mandiri oleh pemberi kerja ataupun pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja, di mana si pemberi kerja ini dia akan menanggung atas biaya penyelenggaraan baik sarana, prasarana ataupun fasilitas dimaksud. Nah, sarana prasarana atau fasilitas ini yang berupa pelayanan kesehatan ataupun pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak lain, termasuk juga sarana prasarana dan atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan atau pendidikan yang terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha dan atau berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha, ya. Di mana ini terkait misalkan sarana prasarana dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarganya dalam melaksanakan penugasan. Nah, apa sebenarnya definisi daerah tertentu ini gitu ya? Kalau kita perhatikan bahwa definisi daerah tertentu itu adalah daerah yang memang secara ekonomis gitu ya, secara ekonomis dia punya potensi nih untuk dikembangkan. Tapi karena sarana prasarananya kurang memadai atau sulit dijangkau, baik itu oleh transportasi umum gitu ya, baik darat, laut ataupun udara, sehingga ketika misalnya suatu perusahaan mau berinvestasi di sana, dia butuh risiko yang tinggi gitu ya. Kemudian juga
masa pengembaliannya itu relatif panjang. Nah, maka untuk mendorong adanya peningkatan potensi ekonomi sini diberikan fasilitas daerah tertentu, di mana kriteria tadi yang kurang memadai gitu ya atau sulit dijangkau ini, kalau kita bicara prasarana ekonomi ini akan berkaitan dengan yang namanya listrik, air bersih, kemudian fasilitas perumahan gitu yang dapat disewa oleh pegawai, rumah sakit, sekolah, tempat olahraga, tempat peribadatan ataupun pasar. Sementara kalau yang sulit dijangkau oleh transportasi umum ini baik itu jalan atau jembatan, gitu ya, pelabuhan atau dermaga laut, atau berbagai sungai ataupun pelabuhan udara ataupun transportasi umum angkutan darat, laut dan udara. Nah, di mana kalau kita perhatikan di PMK 66 di situ sudah ada secara detail gitu ya. Kapan sih kondisi prasarana ekonomi dan transportasi itu dinyatakan tersedia gitu ya. Kalau misalkan kita bicara prasarana ekonomi, di situ ada listrik misalnya di PLN di lokasi usahanya, kemudian air bersihnya dipasok oleh PDAM, kemudian perumahannya dalam radius kurang dari 5 km dari lokasi itu, usaha itu ada gitu ya. Dan seterusnya seperti yang tampak di slide. Nanti slide-nya kami bagikan gitu ya. Kemudian kalau dinyatakan tidak layak gitu ya, kalau misalkan PDAM, PLN-nya ada tapi padam nih rata-rata 40 jam per minggu. Atau PDAM-nya berhenti memasok rata-rata 40 jam per minggu dan seterusnya. Nah, sementara untuk prasarana transportasi umum, ini misalnya dinyatakan tersedia jika memang ada jalan atau jalan umum atau jembatan dalam radius kurang dari 5 km dari lokasi usaha. Sedangkan dikategorikan tidak layak kalau memang dia tidak beraspal gitu ya jalan umumnya, atau beraspal tapi banyak lubangnya gitu ya, seperti yang kasus kemarin Presiden menyambangi daerah Sumatera sana gitu ya, atau berbahaya gitu misalnya. Kemudian kalau misalkan ada jembatan, ternyata jembatannya sifatnya masih dari bambu yang non permanen dan lain seterusnya. Di mana ketika misalnya mau ditetapkan sebagai daerah tertentu, minimal ada 6 dari 11 prasarana yang tampak di layar ini dinyatakan tidak tersedia atau tidak layak. Dan syaratnya minimal harus ada satu terkait dengan prasarana transportasi umum. Entah itu terkait dengan jalan umumnya, entah itu terkait dengan pelabuhan atau bandaranya misalnya, atau transportasi umum darat, laut, dan udara lainnya. Nah, dalam hal prasarana ekonomi dan transportasi umum ternyata telah dibangun secara mandiri oleh pemberi kerja, maka diperhitungkan sebagai sarana prasarana yang tidak tersedia dalam penentuan ketidaktersediaan atau ketidaklayakan nanti. Nah, ini alur administrasinya singkat saja mungkin. Jadi ketika kita bicara alur penetapan dibedakan menjadi dua, apakah dia berusaha di bidang pertambangan minerba atau non minerba. Jadi nanti mengajukan surat permohonan, nanti akan diberikan SK sesuai dengan yang tampak di layar gitu ya, berlaku 5 tahun dengan perpanjangan jabatan sampai dengan izin tambang habis. Kalau yang mengajukannya adalah pemberi kerja pertambangan minerba gitu ya, di mana nanti ketika sisa izinnya kurang dari 5 tahun diberikan secara sekaligus, tapi kalau lebih dari 2 tahun akan diberikan izin per 5 tahun. Sedangkan untuk non pertambangan minerba, SK daerah tertentunya akan berlaku selama 5 tahun dan kalau habis nanti diperpanjang lagi dengan berbasis permohonan. Sedangkan minerba nanti basisnya adalah secara jabatan oleh petugas pajaknya. Ya. Nah, ini alur singkatnya. Pemberi kerja mengajukan permohonan, entah itu secara langsung ke kantor pelayanan pajaknya ataupun melalui pos, atau kalau suatu saat nanti fasilitas penyampaian kanal elektroniknya sudah tersedia bisa secara elektronik. Nanti akan diteliti secara administrasi apakah dinyatakan lengkap atau tidak lengkap. Kalau tidak lengkap nanti ada surat permintaan kelengkapan yang akan terbit maksimal 15 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Kalau misalkan nanti wajib pajak tidak memenuhi gitu dalam tempo 10 hari kerja, maka permohonan dianggap tidak dipertimbangkan. Nanti kalau secara lengkap nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lokasi, baik itu oleh Kanwil Wajib Pajak pusatnya ataupun bisa meminta bantuan kepada Kanwil Pajak di lokasinya. Di mana prosesnya penyelesaiannya adalah 4 bulan, nanti akan terbit SK gitu ya. SK entah itu persetujuan atau penolakan yang berlaku selama 5 tahun. Dan nanti 4 bulan sebelum jangka waktu SK-nya habis, nanti mengajukan permohonan perpanjangan kalau dia itu yang non minerba maaf. Tapi kalau misalkan yang minerba nanti akan diperiksa secara jabatan gitu ya prosesnya. Nah, itu mungkin singkat saja. Nanti detailnya silakan Bapak Ibu rekan-rekan ada perhatikan di PMK 66. Nah, sekarang kita melanjut ke
yang keempat nih, terutama yang paling banyak dan paling seru untuk diperbincangkan terkait dengan natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, kalau kita ngomongin natura, tadi Mbak Mi sampaikan bahwa imbalan dalam bentuk barang. Maka batasannya kalau kita perhatikan di PMK 66 itu bisa dilihat dari kriteria si penerimanya, bisa dilihat dari batasan nilainya. Jadi ada nominal maksimalnya. Tapi kalau kita bicara masalah kenikmatan, masalah fasilitas gitu ya atau layanan, maka kita bisa dilihat dari entah itu kriterianya, entah itu nilainya ataupun fungsinya. Nah, di mana di dalam lampiran A PMK 66 itu sudah ada negatif list mana sih natura dan atau kenikmatan yang masuk dalam kategori jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ketika misalnya sudah masuk di list, kemudian ketika kita bicara ada batasan nilai, ternyata nilai yang diberikan fasilitas batasan tadi sudah melewati, maka atas selisih lebih antara nilai natura kenikmatan yang diterima dengan nilai batasannya, itu nanti yang akan menjadi objek pajak penghasilan, yang akan dipotong pajak penghasilan oleh pemberi natura dan atau kenikmatan tersebut. Nah, ada 11 rincian kalau kita perhatikan di PMK 66 ya. Yang pertama kita akan bicara terkait masalah bingkisan terkait dengan hari besar keagamaan ya. Bingkisan ini apa? Bingkisan antara lain. Berarti kalau kita ngomong konteksnya adalah antara lain terbuka gitu ya. Itu bisa berbentuk bahan makanan, bisa bahan minuman, entah itu makanan sendiri atau minuman sendiri ataupun bentuk lain. Yang penting dalam rangka hari besar keagamaan. Nah, mungkin yang harus dicermati di sini hanya ada 5 hari besar keagamaan. Kita ngomongin Idul Fitri di situ gitu ya. Kemudian ada hari raya Natal, ada hari suci Nyepi, kemudian ada hari raya Waisak dan ada tahun baru Imlek. Nah, ketika misalnya bingkisan hari raya untuk 5 besar hari raya keagamaan ini diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai, maka itu bukan merupakan objek pajak bagi si penerimanya. Lantas bagaimana pertanyaan berikutnya kalau di luar hari besar keagamaan yang tadi, misalnya hari raya Idul Adha gitu ya, atau hari raya Galungan misalnya. Maka itu masuk ke konteks bingkisan yang kedua. Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam angka satunya. Nah, di mana kalau tadi konteksnya hari raya itu yang 5 besar itu harus diterima oleh seluruh pegawai gitu ya. Tapi kalau kita konteksnya non 5 hari besar tadi, itu batasannya adalah diterima oleh pegawai atau diperoleh oleh pegawai dan ada batasan nilai nominalnya gitu ya. Hari raya keagamaan yang 5 tidak ada batasan nominal, tapi kalau di luar yang 5 tadi ada batasan nominal maksimal, yaitu per 3 juta rupiah per pegawai per tahun pajak. Nah, itu terkait dengan bingkisan. Hadiah beda lagi ya konteksnya. Hadiah ataupun hadiah itu masuk dalam konteks ranah di luar PMK 66. Nanti kita mungkin akan berdiskusi terkait hal itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan, antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta penunjangnya, baik itu pulsa ataupun sambungan internetnya. Ini konteks bahasanya adalah antara lain, artinya tidak terkunci pada yang ada di dalam list ini, gitu ya. Bisa terbuka sepanjang itu memang untuk menunjang pekerjaan dan diterima oleh pegawai yang bersangkutan, gitu ya. Maka konteks batasan yang tidak dikenai objek pajak. Kemudian yang keempat, terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau pengobatan dari pemberi kerja. Nah, ini batasannya itu diterima oleh seluruh pegawai, kemudian diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, bagaimana dengan di luar ini? Maka kalau di luar ini, dia menjadi objek pajak, gitu ya. Tapi kalau konteksnya dia memang berkaitan dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, atau pengobatan lanjutan, maka dia dikecualikan. Nah, di mana kita tahunya itu ada di Perpres 7 tahun 2019 listnya.
Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana dengan asuransi, premi asuransi gitu ya. Nah, maka ini bukan konteksnya ranah PMK 66. Premi asuransi sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1 gitu ya. Maka pengaturannya ada di sana secara jelasnya. Nah, berikutnya fasilitas yang bukan objek pajak bagi si penerimanya adalah fasilitas terkait dengan olahraga gitu ya. Dimana olahraganya kalau kita perhatikan listnya yang penting bukan olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang ataupun olahraga otomotif, maka fasilitas olahraga di luar itu bukan merupakan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak penghasilan kalau memang diterima oleh pegawai dan secara keseluruhan nilainya tidak lebih dari 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Misalnya ada fasilitas gym gitu ya. Kantor memberikan fasilitas gym kepada setiap pegawai di mana nominalnya nilai fasilitasnya itu misalnya 2 juta tidak termasuk personal trainernya. Maka karena konteksnya adalah di atas 2 juta nominalnya sudah melebihi batasan 1,5 juta per pegawai per tahun pajak, maka selisihnya itulah yang nanti yang akan dikenakan sebagai objek pajak. Nah, jadi batasannya hanya 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Yaitu terkait dengan fasilitas olahraga. Nah, berikutnya terkait dengan fasilitas tempat tinggal. Nah, kalau kita bicara konteksnya fasilitas tempat tinggal, kita bagi dua. Ada yang sifatnya komunal, artinya bisa dimanfaatkan bersama-sama, dan ada yang sifatnya individual. Nah, kalau yang sifatnya komunal, misalnya seperti mes, asrama, pondokan, intinya barak bisa dimanfaatkan bersama-sama. Sepanjang itu diterima atau diperoleh pegawai, maka bagi yang menerima fasilitas tadi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Tapi ketika misalnya yang diberikan adalah fasilitas yang sifatnya individual, pemanfaatnya perseorangan, misalnya apartemen, rumah tapak gitu ya, maka batasannya, kalau tadi komunal itu nggak ada batasan nilai, kalau individual, dia batasannya diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan tidak lebih dari 2 juta per pegawai per bulan. Artinya misalnya ketika kantor memberikan fasilitas kepada karyawan A, apartemen Casablanca misalnya, di mana nilai sewanya per bulan adalah 3 juta. Nah, karena yang dikasih batasan maksimal adalah 2 juta, maka selisihnya 3 juta kurangi 2 juta berarti 1 juta tadi, itulah yang akan dikenai pajak penghasilan oleh si perusahaan. Nah, berikutnya terkait dengan fasilitas kendaraan, gitu ya. Nah, ini fasilitas kendaraan itu dilihat dari siapa yang menerimanya, kriteria penerimanya. Kalau yang menerimanya adalah eh, Ayo. sebentar ada yang bocor ya. Oke, lanjut. Ketika misalnya yang menerimanya bukan atau tidak memiliki penyertaan modal dari pemberi kerja dan rata-rata penghasilan brutonya 12 bulan terakhir belum melewati 100 juta per tahun, maka fasilitas kendaraan tadi bukan merupakan objek pajak. Tapi ketika dia pun syaratnya ini tidak terpenuhi salah satu, misalnya, karena ini kan syaratnya kumulatif gitu ya. Misalnya dia rata-rata penghasilan brutonya memang masih di bawah 100 juta, tapi dia punya penyertaan modal, gitu. Maka dia tidak berhak atau dia akan dipotong PPh pasal 21 atas fasilitas tersebut. Atau sebaliknya, misalnya dia tidak punya penyertaan modal tapi penghasilan rata-ratanya sudah di atas 100 juta, maka fasilitas kendaraan tersebut menjadi objek pajak. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian yang ke-9, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK yang ditanggung oleh pemberi kerja. Sepanjang memang diterima atau diperoleh pegawai, maka bukan merupakan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, kemudian 10 terkait dengan fasilitas peribadatan gitu ya, entah itu musola, kapel, pura, itu ataupun fasilitas peribadatan lain, sepanjang memang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan, maka itu bukan ataupun dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, terakhir untuk jenis dan batasan tertentu adalah seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun 2022. Sepanjang diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi atau penerima jasa maksud gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau dulu kan di Undang-Undang HPP jelas bahwa mulai tahun 2022
seluruh natura kenikmatan itu menjadi objek gitu ya. Tapi ternyata kan aturan pelaksanaan PMK 66 ini baru terbit tahun 2023 tanggal 27 Juni. Maka untuk memberikan kemudahan pemberi kerja dalam melakukan penghitungan terkait dengan natura dan atau kenikmatan, maka terkait dengan tahun 2022 tadi dimasukkan ke dalam jenis dan atau batasan tertentu menjadi natura dan atau kenikmatan yang bukan atau dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan contoh berikut. Pertama, terkait dengan batasan nilai bingkisan ya. Ini contohnya PTBC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku pegawai, di mana rincian pemberian bingkisannya adalah sebagai berikut. Di tanggal 20 Februari 2024, perusahaan PTBC memberikan bingkisan bentuknya bahan makanan, bahan minuman. Misalnya parcel gitu ya. Dalam rangka tahun baru Imlek. Nilainya Rp500.000. Nah, kita ingat tadi di dalam jenis dan batasan tertentu yang lampiran A ayat 1-nya ya, huruf 1 bahwa bingkisan dalam rangka hari raya keagamaan tahun baru Imlek termasuk di situ. Berarti berapapun nominalnya yang 500 ini contohnya dia bukan merupakan objek pajak atau dikecualikan sebagai objek pajak. Maka ketika perusahaan memberikan bingkisan tersebut tidak akan dikenai PPh. Ya. Kemudian di tanggal 19 Maret gitu ya. Kemudian PT ini memberikan bingkisan lain berupa peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan. Nilainya Rp1.000.000. Ya, karena ini bukan bingkisan hari raya di luar lima besar keagamaan tadi, maka masuk ke yang poin 2 yang ada batasan maksimalnya yaitu 3 juta. Nah, di tanggal 19 Maret ini diberikan bingkisan 1 juta, maka masih di bawah threshold yang 3 juta tersebut. Maka pada saat memberikan, dia tidak akan dikenai pajak penghasilan. Nah, lanjut, perusahaan ini Royal ngasih bingkisan lagi di tanggal 18 Juni 2024. Bingkisannya televisi dalam rangka apresiasi kerja misalnya. Nominalnya 4 juta. Tadi ingat ketika misalnya kita ngomongin bingkisan di luar hari raya ada batasan maksimal 3 juta. Nah, ternyata sudah dipakai jatahnya 1 juta di bulan Maret. Berarti sisanya kan 2 juta. Maka atas bingkisan yang 4 juta ini, karena plafon sisanya tinggal 2 juta, maka yang akan dikenai pajak adalah selisihnya, yaitu 2 jutanya. Nah, berikutnya ketika misalkan dia ngasih bingkisan lagi di tanggal 19 Agustus, karena threshold 3 jutanya sudah terlewati, maka berapapun nilainya, bingkisan misalnya, di sini dapat apresiasi lagi 2 juta, maka langsung dikenai sebagai objek pajak penghasilan, karena sudah melewati threshold yang 3 juta tersebut. Nah, ini contoh yang bingkisan. Nah, berikutnya terkait dengan fasilitas kendaraan. Nah, ini misalnya Tuan JD ini manajer eksekutif. Udah bekerja 4 tahun di PT JQ. Nah, dia tidak punya penyertaan modal. Oke, berarti syarat kumulatif pertama terpenuhi ya, dia tidak punya penyertaan modal. Kemudian Tuan JD menerima fasilitas kendaraan mobil sedan. Diketahui bahwa dalam data penghasilan bruto Tuan JD dan pada PT JQ dalam bentuk uang, natura, dan atau fasilitas termasuk kendaraan seperti ada yang tampak di layar. Di bulan Januari misalnya dia dapat nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan, entah itu gaji, tunjangan gitu ya, ataupun natura misalnya. Di situ ada 80 juta. Nah, kemudian ada fasilitas kendaraan mobil sedan ini, di mana nilai fasilitasnya ternyata setelah dihitung adalah 20 juta. Kita lihat syarat kumulatif yang kedua adalah rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhirnya belum melewati 100 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau misalkan konteksnya di bulan Januari, maka akan dihitung mundur 12 bulan ke belakang. Rata-ratanya berapa sih penghasilannya dari bulan Februari 2024 sampai dengan Januari 2025? Ketika misalnya dihitung ternyata rata-ratanya ketemu 95 juta. Artinya belum melewati 100 juta nih rata-rata per bulan 12 bulan terakhirnya. Maka atas fasilitas kendaraan ini dia tidak dikenai pajak penghasilan. Kemudian di bulan Februari 2025 gitu ya. Ternyata diketahui gaji, tunjangan dan lain sebagainya adalah 90 juta. Setelah digabungkan nilai fasilitas kendaraannya 22 juta dihitung.
Kemudian di assessment nih nilai rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir dihitung dari Maret 2024 sampai dengan di bulan Februarinya. Ketemu 105 juta. Maka karena sudah melewati threshold, atas fasilitas kendaraan 22 juta ini akan dikenai pajak penghasilan. Begitu pula dengan Maret gitu ya. Berapa sih nominal nilai penghasilannya? 100 juta, nilai fasilitasnya 21 juta. Ternyata di assess 12 bulan terakhir ternyata rata-ratanya sudah di atas 100 juta. Maka atas 21 juta fasilitas kendaraan tersebut itulah yang menjadi objek PPh. Jadi seperti yang tampak di layar. Kalau di bawah 100 juta dikecualikan, tapi ketika di assess 12 bulan terakhir melewati 100 juta itu menjadi objek PPh atas fasilitas kendaraan tersebut. Nah, berikutnya ini bagi yang pegawai baru. Misalnya bagaimana kalau pegawainya baru masuk, kan kita nggak tahu nih, nggak bisa ngitung 12 bulan terakhir. Maka di contoh PMK 66 juga disampaikan gitu ya. Misalnya dia baru masuk di bulan Januari, nilai penghasilannya 70 juta, fasilitasnya 20 juta. Kalau kita summary totalnya gaji tunjangan plus fasilitas kendaraannya ternyata 90 juta. Maka untuk menghitung rata-rata penghasilan brutonya, bagi yang contoh mulai bekerja ini, adalah dilihat di bulan yang bersangkutan, di bulan Januari. Oh, masih 90 juta, berarti masih aman. Belum dikenai pajak penghasilan. Nah, berikutnya di bulan Februari, 80, 22, kalau kita summary nilainya adalah 102 juta. Maka kita assess berapa sih penghasilan rata-ratanya dengan cara menggabungkan penghasilan Januari dan Februari. Berarti 192 juta. Kita bagi 2, berarti 96 juta. 2 bulan gitu ya. Masih di bawah 100 juta, maka belum dikenai pajak penghasilan. Nah, Maret misalnya 100 juta penghasilannya, kemudian fasilitas kendaraannya 20 juta. Kalau kita gabungkan 120 juta, kita assess nih 3 bulan bekerja dia, di total 90 per 102 per 120, berarti kan 312 gitu ya, dibagi 3 bulan, Januari sampai dengan Maret. Ketemulah 104 juta. Karena sudah melewati 100 juta, limit 100 juta, maka menjadi objek pajak penghasilan atas fasilitas kendaraan dimaksud. Oke. Berikutnya terkait dengan tata cara penilaian dan penghitungan natura dan atau kenikmatan. Nah, kalau kita ngomongin bagaimana perusahaan akan memotong PPh-nya, kita harus melihat dasar pengenaannya. Ketika kita ngomongin natura, berarti imbalan dalam bentuk barang, maka tata cara penghitungan dasarnya adalah dinilai berdasarkan nilai pasarnya. Contoh, misalnya karyawan diberikan mobil bekas mobil dinas gitu ya. Berarti ada perpindahan kepemilikan di situ. Bentuknya barang. Maka saat menerima si karyawan tersebut akan dikenakan berdasarkan nilai pasarnya. Berapa sih nilai pasar mobil tersebut gitu ya pada saat pemberian mobil kepada karyawan yang bersangkutan. Tapi dalam hal natura dan atau kenikmatan natura ini memang barang yang semula untuk diperjualbelikan gitu ya. Kalau dia bentuknya adalah tanah dan bangunan, maka dinilai berdasarkan nilai pasar. Tapi jika selain tanah dan atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan. Nanti kita lihat contohnya. Sedangkan kalau bicara konteksnya kenikmatan, berarti ada pemberian fasilitas atau pemberian layanan di sana, maka bagaimana cara perusahaan menghitung? Dinilai dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan seharusnya dikeluarkan. Misalnya terkait fasilitas kendaraan mobil dinas, di situ ada biaya bensin, ada biaya tol, ada biaya lain-lain termasuk supir misalnya. Maka berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan? Yang biaya yang memang benar-benar dikeluarkan untuk memberikan kenikmatan tersebut. Gitu ya. Dimana kalau misalkan penilaian kenikmatan ini dinilai, kan ada masa pemanfaatannya ya, dinilai di assess per bulan. Kemudian dalam hal diberikan kepada lebih dari satu penerima, maka nanti dialokasikan secara proporsional. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan contoh berikut. Contoh, Nona JA bintang iklan, gitu ya. Dia nandatangani kontrak dengan PT JZ, perusahaan kosmetik. Nah, di sini ketika menandatangani kontrak, ada perjanjian bahwa kami PT JZ tidak akan membayar Nona JA dengan menggunakan uang misalnya, tapi menggantinya dengan produk, gitu ya. Jadi bukan endorsement di sini, memang benar-benar penggantian sehubungan dengan pekerjaan atas imbalan atas jasanya dia. Maka
Sesuai kontrak tersebut, misalnya Nona JA menerima imbalan berbentuk alat kosmetik. Sementara perusahaan JZ ini adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang kosmetik yang semula untuk diperjualbelikan misalnya. Maka tata cara penghitungan konteks PPh pasal 21-nya, Nona JA akan dilihat dari berapa sih harga pokok penjualan untuk alat kosmetik yang diberikan sebagai penggantian dalam bentuk imbalan tadi. Misalnya 10 juta. Nah, itulah yang menjadi dasar penghitungan PPh pasal 21-nya. Nah, berikutnya terkait contoh misalnya perusahaan pembasmian hama gitu ya. PT JB memberikan jasa pembasmian hama kepada PT JJ. Di mana di kontraknya deal bahwa dia tidak akan memberikan dalam bentuk uang tapi menggantinya dalam bentuk barang gitu ya, produk. Produknya ada produknya PT JB, alat-alat pembasmian hama atau pestisida. Di mana harga pokok penjualannya adalah 50 juta. Nah, karena konteksnya ini adalah pemberian jasa dari perusahaan ke perusahaan, maka kalau kita bicara konteks PPh-nya adalah jenis PPh pasal 23. Berapa dasar pengenaannya untuk pengenaan PPh pasal 23-nya berdasarkan harga pokok penjualan atas produk yang menjadi penggantian atas imbalan jasanya tadi. Di sini contohnya 50 juta, berarti 50 juta itulah yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 23-nya. Nah, berikutnya terkait dengan fasilitas apartemen misalnya. Bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nona JX, selaku pegawai. Di mana perusahaan ini nyewa apartemen dari pihak ketiga dan bayarnya bulanan. Ya. Maka bagaimana tata cara menghitung pengenaan atas kenikmatan fasilitas ini? Dihitung seluruh biaya yang dikeluarkan. Entah itu biaya sewa apartemen per bulannya, berarti contohnya ini 50 juta gitu ya. Kemudian biaya pemeliharaannya, pastikan setiap apartemen ada tagihan pemeliharaan lingkungan, dimasukkan juga 15 juta. Ada tagihan listrik, air, internet, misalkan utilitasnya 10 juta, ketemulah angka 75 juta. Nah, ini total biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ketika kita ngomongin berapa sih yang dikecualikan sebagai objek pajak, kita ingat ketika misalnya ini terkait dengan hak individual yang dimanfaatkan secara individual apartemen misalnya, maka ada batasan maksimal di mana dia tidak dikenai pajak kalau belum melewati 2 juta. Tapi ketika sudah melewati 2 juta, maka selisihnya itulah yang akan dikenai objek PPh. Kalau konteksnya ini adalah pasal 21 berarti karena kepada orangnya, maka 75 jutanya ini akan dikurangkan batasan tadi 2 juta. Selisihnya inilah yang akan dikenai PPh pasal 21 oleh perusahaan. Nah, berikutnya terkait dengan contoh bagaimana mengalokasikan pemanfaatan yang sifatnya dipakai rame-rame gitu ya. Nanti kita berdiskusi, tadi ada pertanyaan juga terkait dengan bis nih, menarik. Ini contohnya dulu misalnya Direktur LA dan LB punya dikasih fasilitas perahu bermotor sebagai sarana olahraga, powerboating gitu, tapi dipakainya giliran. Kemudian perusahaan mencatat, jadi emang ada effort nih, perusahaan harus mencatat berapa lama sih Direktur LA misalnya memanfaatkan, oh ternyata ketemu 10 hari gitu ketahuan. Kemudian Direktur LB mencatat ada 15 hari. Maka bagaimana perusahaan ini menghitung PPh yang harus dikenakan, dilihat dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Entah itu biaya penyusutan, ini contohnya 480 juta per tahun gitu ya. Kemudian pemeliharaan 15 juta, termasuk biaya operasional, bahan bakar, kru, dan lain sebagainya. 10 juta. Maka bagaimana cara mengenakan PPh atas kenikmatan yang diterima oleh masing-masing direktur? Kita harus membagi secara proporsional. Langkah pertama, tentukan biaya atas keseluruhan fasilitasnya. Kalau misalkan ada manfaatnya tadi 12 bulan terkait penyusutan, berarti diakses per bulan. Contohnya 480 juta tadi kita bagi 12 bulan. Berarti ketemu 40 juta. Kemudian berapa biaya pemeliharaannya? 15 juta. Operasional 10 juta. Ketemulah angka 65 juta atas biaya keseluruhannya. Maka untuk mengenakan PPh-nya kepada masing-masing direktur, itu membagi secara proporsional sesuai dengan masa pemanfaatannya. Contoh tadi 10 hari. 10 per 10 tambah 15 dikali 65 juta. Maka dasar pengenaannya adalah 26 juta. Begitu pula dengan Direktur LB 39 juta. Nah, kemudian itu ya contohnya. Terkait saat pemotongannya bagaimana? Kalau kita ngomongin natura ataupun kenikmatan, itu dilakukan pemotongan pada akhir bulan. Terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
atau peristiwa mana yang terlebih dahulu kalau kita bicara konteksnya natura. Kalau konteksnya kenikmatan, itu penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau layanan gitu ya. Pada saat akhir bulan terjadinya penyerahan hak atau bagian hak. Nah, terus bagaimana terkait dengan pemotongan Januari sampai dengan Juni? Karena kan PMK 66 baru terbit 27 Juni. Maka di PMK 66 disampaikan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada masa Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan PPh. Artinya tidak perlu motong, tapi kalau sudah motong ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, kalau memang belum dilakukan pemotongan atas masa Januari sampai dengan Juni, maka harus secara self assessment si karyawan yang menerima natura atau kenikmatan tadi menghitung dan membayar sendiri nanti dalam SPT tahunannya gitu ya, dan melaporkan dalam SPT tahunan PPh-nya. Jadi self assessment. Tapi kalau sudah terlanjur dipotong tidak apa-apa, berarti si karyawan cukup mencantumkan nanti detil bukti potongnya dalam SPT tahunan PPh. Contoh saat pemotongan gitu ya, Nona MC artis, kemudian dia memberikan jasa promosi berbayar tapi tidak dibayar dalam bentuk uang, nanti sebagai imbalan atas jasanya dia dibayar menggunakan voucher gitu ya. Oh sorry, nah voucher kepencet. Nah, maka kapan itu saat pemotongan dilakukan? Pada saat penyerahan pemberian kenikmatan berupa voucher tadi, pada saat akhir bulan penyerahan haknya. Oke, berikutnya contohnya PTMB di bidang konstruksi, sama pada prinsipnya. Kapan sih dilakukan pemotongan? Pada saat penyerahan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tadi. Contohnya ini selesai di tanggal 6 Desember gitu ya, diserahkan 5 buah eskavator, maka pada saat pemotongan adalah akhir bulan pada saat penyerahannya. Berarti akhir bulan Desember 2025. Karena konteksnya ini adalah jasa konstruksi dikenakan PPh final, maka di sini yang dipotong adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, untuk ketentuan peralihan ini sebenarnya untuk mengakomodir beberapa hal terkait dengan perpanjangan penetapan daerah tertentu gitu ya, bahwa di situ disampaikan bahwa surat keputusan persetujuan penetapan yang diterbitkan dengan PMK lama, PMK 167 2018 dinyatakan tetap berlaku. Kemudian kalau sekarang penetapan daerah tertentunya didasarkan pada PMK ini, kemudian juga ada ongoing dan seterusnya disampaikan dalam aturan peralihan tersebut, di mana PMK 66 ini mulai berlaku sejak 1 Juli tahun 2023. Nah, terakhir materi dari saya terkait dengan bagaimana sih dampaknya terhadap pelaporan baik dari sisi pemberi kerja ataupun si penerima natura dan atau kenikmatan. Maka ketika natura dan atau kenikmatan ini sekarang menjadi objek pajak gitu ya, ataupun bukan objek pajak, ketika perusahaan nanti akan menghitung terkait dengan PPh pasal 21 misalnya, contohnya di sini Tuan Sukma, direktur gitu ya, di bulan Agustus dapat gaji 5 juta tapi juga dapat fasilitas keanggotaan golf. Kita ingat bahwa fasilitas keanggotaan golf itu olahraga eksklusif, dia bukan dikecualikan, maka atas fasilitas tersebut menjadi komponen penghitung dalam penambah penghasilannya. Ketemulah 587 juta gitu ya, dikurangi biaya jabatan, kemudian ketahuan penghasilan neto sebulannya, dikalikan setahun, dikurangkan PTKP, tata cara penghitungan pajaknya seperti biasa. Ininya poin penekanannya ada di ketika dia menjadi objek, maka dia masuk ke dalam komponen penghasilan yang bersangkutan. Ketika misalnya penghasilannya sifatnya teratur gitu ya, kenikmatan teratur, contohnya apartemen bulanan, maka konteks penghitungan PPh-nya seperti Per 16 tahun 2016, layaknya penghasilan yang teratur yang dia terima. Tapi ketika misalnya konteksnya penghasilan tidak teratur, misalnya suatu saat dapat natura berbentuk mobil dinas, bekas mobil dinas, maka konteks penghitungannya sama seperti penghasilan tidak teratur, seperti yang diatur dalam Per 16 tahun 2016. Nah, terkait dengan bukti potong gitu ya, maka ketika perusahaan nanti memberikan formulir 1721, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikenakan PPh pasal 21, jangan lupa untuk mencantumkan dalam kolom yang sudah disediakan di formulir 1721-nya. Ini contohnya di
kolom angka 6 gitu ya. Sedangkan kalau misalkan konteks si penerima nih, ketika tahu nih ada objek yang dikecualikan atau objek yang belum dikenakan PPh, maka jangan lupa juga atas natural atau kenikmatan tersebut dimasukkan dalam penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di dalam formulir 1770-nya ataupun 1770S-nya gitu ya. Ya. Untuk SPT badan sesuai amanat pasal 6 sama pasal 2 ayat 6, di situ disampaikan bahwa pemberi kerja harus melaporkan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan beserta pegawai dan atau penerima imbalan penggantian dalam SPT tahunan PPh-nya. Nah, di PMK 66 tidak diatur nih bentuknya seperti apa, tapi mewajibkan kepada pemberi kerja untuk menyampaikan dalam SPT tahunan PPh-nya. Maka sampai dengan memang nanti belum diatur apa nih ketentuan terkait dengan pengaturan formulirnya belum diatur, maka silahkan menyesuaikan formatnya. Yang penting memenuhi komponen-komponen sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 6 ini. Oke, mungkin itu yang materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Leandar. Oke, terima kasih Mas Angga dan Mbak Ami mengenai pemaparan dari natural atau kenikmatan. Nah, jadi cukup menarik sekali karena memang ada beberapa peraturan-peraturan yang terkait yang mengalami perubahan. Nah, jadi saya ada beberapa titipan pertanyaan nih sebelum masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian untuk memancing antusias para audiens pada hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat Mas Angga, Mbak Ami atau Mas Arief terkait sama laptop gitu ya. Kan kadang kita kalau tahu di startup itu mereka memiliki LOP tuh. Nah, bagaimana sih sebenarnya apakah dari perusahaan itu sekarang perlu untuk memasukkan komponen laptop itu menjadi bagian penghasilan dari karyawan tersebut atau memang masih bisa perlakuannya seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan itu masih dianggap sebagai di luar penghasilan kan, mungkin menjadi barang dari asetnya dari perusahaan gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang nih seperti apa nih perlakuannya? Mungkin Mbak Ami atau Mas Angga. Ya, oke, Mas Hendel. Aku belum menangkap secara penuh pertanyaannya tadi ya, karena tadi Mas Angga izin, ini Mas Angga mau keluar dulu dari ini Zoom karena eh, ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dari keluarga Oke, anaknya nggak jatuh. apa-apa. Anaknya Iya. jatuh dari sekolah, jadi lagi jalan ke rumah sakit. Jadi Mas Angga terpaksa izin keluar duluan nih, Mas Render. Nah, nggak apa-apa, Mbak Ami. Jadi tadi pertanyaanku terkait sama Hmm, LOP nih. LOP kan bisa macam-macam. Mungkin ada yang hmm, kendaraan atau ya. laptop. Kalau di startup tuh paling sering kan laptop kan. Top ya, oke. Nah, Sekarang perlakuannya gimana sih? Apakah memang itu menjadi perlu untuk dilaporkan oleh karyawan atau gimana? Karena kan laptop itu LOP biasa kan mereka diberikan 3 tahun tuh. Jadi hmm, misalkan selama 3 tahun kalau memang dia tidak resign gitu ya, itu bisa menjadi haknya mereka. Tapi kalau misalkan resign di tengah jalan itu perlu untuk dikembalikan duitnya. Nah, sekarang seperti apa kalau seperti itu? terkait laptop ini sebenarnya di mana share ya. Terkait laptop ini di PMK 66 ini sebenarnya ada di bagian pengecualian objek. Nah, terkait laptop atau sarana lain kan bisa misalnya telepon seluler, misalnya memang yang memang itu menunjang pekerjaan si pegawai. Jadi memang ini konteksnya tetap kita kembalikan ke pihak perusahaan ya atau pihak pemberi kerja. Kalau memang konteksnya itu laptop maupun handphone yang diberikan, kita katakanlah seperti itu, dan itu mengharuskan diberikan karena itu menjadi penunjang pekerjaan si pegawai ini, maka itu tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi si pegawai tersebut, seperti itu.
Jadi konteksnya lihat dulu apakah memang masuk ke kategori ini keharusan harus diberikan karena menunjang pekerjaan si pegawai nih. Jadi mungkin sifatnya biar lebih mobile. Jadi perusahaan merasa ini pegawai ini harus kita kasih laptop nih biar gampang melaksanakan pekerjaannya dan atau alasan lain sebagainya. Nah, itu kan dikembalikan kepada perusahaan. Kalau memang dirasa perlu memberikan karena menunjang pekerjaan si pegawai, maka si laptop tadi itu bukan menjadi penghasilan bagi pegawainya. Kecuali si pegawai diberikan saja ini laptop, ini fasilitas laptop buat kamu nih gitu. Tapi belum tentu fasilitas laptop yang diberikan ini menunjang pekerjaan pegawai ini gitu. Nah, itu bisa menjadi objek pajak penghasilan bagi yang menerimanya. Seperti itu, Mas Render. Atau Pak Arief mau menambahkan, silakan Pak. Baik, ya, secara jelas sudah dinyatakan itu adalah salah satu contoh di pengecualian peralatan kerja itu laptop ya, laptop. Nah, mungkin tadi sedikit agak berpikir Mas Lender bagaimana kalau diberikan. Nah, gini aja, langsung contoh ekstrimnya, pegawainya itu auditor mutlak di situ. Ya, jelas itu miliknya. Lebih kuatnya lagi, dan bagaimana kemudian perusahaan mau memutuskan ini akan saya masukkan sebagai penghasilan atau tidak, ini juga akan berlaku terhadap case-case lain, yaitu pada saat kontrak kerja antara perusahaan dan pegawai. Bla bla bla, mendapat penghasilan sekian, mendapat laptop sekian. Nah, itulah termasuk dalam imbalan yang dikecualikan tadi, gitulah ya. Itu. Oke. Secara prinsip dasarnya di situ adalah peralatan kerja ya, yang termasuk di perusahaan. Base-nya itu, default-nya itu. Oke, Mas Arief, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebentar aku sambil baca list pertanyaan yang masuk ke linknya ke DJP. Oke, nah, kita baca satu persatu. Oke, dari Gemilang Adi Perdana dari Trakindo Utama. Nah, beliau bertanya mengenai ini. Refer ke pasal 24 natura atau penikmatan yang diterima sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja wajib dan dibayarkan sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan. Jika pemberi kerja dapat melakukan pemotongan, menanggung pajak natura atau penikmatan yang diterima, apakah diartikan kerja tidak perlu repot-repot menghitung atau membayarnya sendiri? Nah, gitu, Mas Arief. Karena ini jadi pertanyaan nih. Karena kan ketika misalkan itu dihitungkan sendiri sama WPOP-nya, tentu mereka juga bingung. Apalagi kan kita tahu setiap tahun dari teman-teman humas tuh perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai PPh 21, SPT. Nah, gimana nih Mas Arief? Oke. Ini hal baru ya. Memang penyesuaian ya paling tahun ini sama awal tahun depan ya. Kedudukannya kan pemotongan pemungutan ini sama dengan yang lain-lainnya kan. Dipotong 21, 23, kemudian wajib pajak memperhitungkan sendiri berapa yang dikreditkan, berapa penghasilan dia setahun yang tidak harus selalu dari perusahaan tersebut ya. Kemudian apakah kurang atau lebih bayar atau pas. Oke. Ya, tulisannya begitu. 1 Januari yang belum dilakukan pemotongan, maka dihitung sendiri, bayar sendiri ya. Nah, kalau yang sudah dipotong ya alhamdulillah, berarti sudah dipotong, tinggal berapa besar potongannya itu nanti diperhitungkan di SPT. Itu aja sih. Jadi dibalik tadi sempat disinggung Mas Angga, tapi dalam contoh yang terbalik mungkin. Oke. Mestinya dihitung tapi belum, gitu aja. Oke, berarti Secara kalau prinsip itu adalah penghasilan bagi pegawainya. Apakah itu sudah dipotong ya sudah dipotong, kalau belum ya berarti dibayar sendiri. Oke. ya, tadi saya yang nanya itu Pak. Berarti confirm ya kalau Januari sampai Juni itu perusahaan bisa melakukan Sudah pemotongan, bisa. maka Ya. tidak perlu lagi karyawan untuk Nah, pajak yang sama, tidak perlu lagi karyawan melaporkan dan tidak perlu. Ya, dia memperhitungkan di SPT tahunannya sendiri aja nanti. Kalau ada penghasilan lain kayak gitu. Kalau nggak semata-mata dari itu ya mestinya Oke. pas kan. Ya. Ya, oke. Ya. Oke, kami juga minta tolong Pak ini di-share juga pemahamannya ke beberapa namanya ke semua gitu ya. Karena Ya. saya ngikuti beberapa Oke. sosialisasi bahkan melibatkan KPP teman-teman yang ada di kantor pajak lokal, ini jawabannya beda-beda gitu. Ya. Ini. Nanti Jadi ini saya pegang nih, FAQ ini kan luar biasa banyak sekali ya. Jadi kita akan mencoba
mengumpulkan, tidak hanya mengumpulkan tapi menyarikan gitu loh. Jadi yang senada dan senada itu kita jadikan dalam satu pertanyaan gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nah, jadi kita lanjut saja pertanyaan yang kedua. Nah, ini juga dari Bapak Gemilang Adi Perdana, beliau bertanya juga mengenai batasan fasilitas kendaraan. Jadi pertanyaannya berikut. Batasan atas fasilitas kendaraan hanya diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sama dengan 100 juta rupiah tiap akhir pemberi kerja. Apakah biaya jasa supir dari pihak ketiga outsource untuk jabatan tersebut yang memenuhi batasan di atas juga masuk dalam objek kenikmatan tersebut? Jadi mungkin kendaraannya, nah supirnya gimana nih? Terus lanjutannya bensinnya gimana nih? Gitu. Ya, ya. Ya. Servisnya gimana nih? Gitu, Mas Ari. Boleh Mbak Ami menjelaskan sambil ada slide-nya tadi terkait dengan seluruh biaya yang dikeluarkan tadi. Nanti ya pasti ada pertanyaan lanjutan double taxation enggak ini kan ya, gitu ya. Betul, karena kan drivernya Ya. sudah kena PPh 21 toh. Ya, ya. Oke. Baik, menjawab ini sebenarnya kalau di terkait fasilitas, ini kan fasilitas artinya ya Pak, bukan barang yang kita berikan ke Betul, ke kenikmatan. wajib ke pegawai kita. Jadi misalnya mobil diberikan fasilitas mobil, lalu fasilitasnya termasuk di dalamnya biaya servis kendaraannya, termasuk juga supirnya, yang lain-lain sebagainya. Jadi memang dalam menghitungnya nanti itu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas itu bisa dinikmati oleh si pegawai kita. Seperti itu Pak. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah fasilitasnya itu biaya-biaya yang dikeluarkan, baik itu gaji untuk si pegawainya, si supirnya, maupun biaya servis dari kendaraan tersebut. Jadi itu dihitung semua yang benar-benar dikeluarkan sehingga fasilitas tadi bisa dinikmati oleh si pegawai kita, seperti itu. Jadi dihitung. Kalau double taxation harusnya tidak, karena ini aspeknya berbeda ya, karena kalau tadi supir dia sudah kenai pajak atas penghasilannya dia, ini konteks yang berbeda yang kita maksud di sini, karena yang kita hitung adalah atas fasilitas yang dinikmati oleh si pegawai kita, atas jasa supir, atas supir yang kita berikan ke dia atas fasilitas itu. Jadi memang dihitung biaya supirnya, biaya perawatan kendaraannya, itu dihitung semua sehingga fasilitas tadi bisa dinikmati oleh si pegawai. Oke, berarti fasilitas yang dengan kata lain fasilitas kenikmatan itu seperti supir, servis dan sebagainya itu dihitungkan di penghasilan direktur tersebut. Betul, dihitung semuanya. Oke, karena masih suka beberapa kali sosialisasi masih suka ada yang tidak dihitung, ada yang dihitung. Mungkin nanti nextnya butuh penyamarataan gimana konsep ini sih. Ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya juga ada satu pertanyaan juga lanjutan dari situ. Ya, jadi yang terjadi kan banyak wajib pajak di Indonesia nih pinter-pinter nih. Pinter-pinter mereka kadang membuat satu PT baru gitu ya. Untuk ya PT-nya tersebut ya kalau dikatakan beroperasi tidak beroperasi juga karena memang hanya untuk biar pajaknya lebih murah lah. Kalau misalkan contoh mereka membeli mobil dan sebagainya. Makanya mereka membuat satu PT baru yang tidak beroperasi tapi semua kendaraannya itu dimasukkan ke dalam PT tersebut gitu. Jadi mungkin penghasilannya hanya dari dividen gitu ya. Dari PT lainnya kemudian dimasukkan situ terus direksinya membeli kendaraan. Nah, bagaimana sih sebenarnya perlakuan untuk perusahaan tersebut? Apakah memang itu perlu untuk dihitungkan PPh 21 ke depannya atau memang masih bisa menggunakan koreksi fiskal yang zaman dulu kan 50% tuh untuk direksi. Nah, apakah itu masih perlakuannya sama? Ya, tentang 50% kalau nggak salah ada slide ya, Ami. Nanti coba buka. Tapi sebelum masuk ke situ, sambil Ami menyiapkan, jadi begini, Mas Leder, salah satu tujuan terbitnya PMK ini adalah mendorong perusahaan itu agar tidak memberi
bukan sesuatu yang besar ke sedikit orang, tetapi sesuatu yang diterima oleh banyak. Dan itu yang saya sampaikan yang kedua, itulah yang dikecualikan. Makanya kalau masih mencoba mencari celahnya akan bisa terus, termasuk kemudian dipisahkanlah ya, itu ya. Walaupun kemudian nanti ADART-nya perusahaan tersebut menjadi lucu, apa nggak ada profit selama sekian tahun ya, oke lah, tadi sudah disebutkan dividen dan sebagainya ya. Nah, garis besarnya seperti itu dulu saja, bahwa mendorong ke situ hal-hal yang akhirnya bisa dikecualikan dari objek PPh. Sisi keadilannya itu adalah bisa dibiayakan, kemudian kemudian penghasilan, termasuk segala konsekuensinya yang mungkin sampai dengan saat ini kita masih nganggap canggung, masa iya begini, masa iya begini, termasuk penghasilan. Tapi itu lagi ya, kalau semangatnya kita sama-sama tahu bahwa ini agar mendorong yang dikasih natura itu adalah semua, supaya termasuk yang dikecualikan. Nah, kita akan sama-sama bisa bisa nanggap, oh ya mestinya seperti ini. Boleh Mi, kalau yang tentang 50% ada slide-nya nggak ya? Kalau nggak kita keep nanti belakang aja. Kalau nggak salah saya ada. Hah? Kalau saya nggak ada di saya sih Pak yang 50%. Oh iya, nanti aja tentang 50% biar saya sandingkan kalau ada slide. Boleh yang ke selanjutnya aja. Oke, berarti Persandingan dengan ya. Oke, berarti dengan kata lain semestinya kalau sekarang berarti ketika misalkan perusahaan itu memberikan, misalkan nih nggak ada profit ya dari Ya. dividen, kemudian Ya. dia tapi mobilnya banyak nih dan bagus-bagus nih, gitu kan? Ya. Kalau ini tidak mengenai wajar atau enggak nih memberikan itu kepada direksi, karena mobilnya pasti bagus-bagus tuh. Nah, Iya, berarti itu merupakan komponen penghasilan juga bagi direksi yang penerimanya dong, Mas. Iya, iya, iya. Oke. Nanti berapa nilainya ya seberapa banyak perusahaan tersebut mengeluarkan. Apakah metodenya kemudian itu misalnya pinjam, apakah kemudian sewa, apakah pinjam sama sewa, apakah miliknya, bekasnya, nanti kan bisa penyusutan, biaya belinya, nilai pasarnya semua dan sebagainya. Tergantung inilah berapa yang dikeluarkan, itulah secara prinsip. Oke, baik, cukup clear. Oke. Ya. Kita next ke pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana dari Ibu Meilani. Nah, bagaimana kalau Natura atau Natura khususnya kendaraan diberikan oleh perusahaan, tetapi biaya operasi untuk mobil tersebut ditanggung atau dikeluarkan oleh perusahaan B, di mana beliau masuk dalam payroll perusahaan B. Bagaimana dengan Natura dari perusahaan tersebut karena beliau tidak ada di perusahaan? Oke. Sebenarnya tadi agak sedikit terwakili sama Mas Lender ya. Dua perusahaan yang berbeda ya. Oke. Ya, secara wajarnya tadi kuncinya seberapa besar yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan Natura atau kenikmatan tersebut ya. Ini contohnya Natura ini ya. Nah, A dan B, dan kemudian ya lazimnya berarti A akan mengeluarkan sekian rupiah untuk mendapatkan barang tersebut dari B kan. Kalau misalnya case-nya itu kemudian case-nya itu kemudian tidak mengeluarkan sedikit pun untuk ngakalin yang tadi, ya ini kita sudah berbicara lain ya, hubungan istimewa, kewajaran dan sebagainya ya. Ini hal lain ya. Tapi ya mestinya akan ada yang dikeluarkan A ke B untuk memperoleh barang tersebut. Itu ya. Cukup jelas ya kalau itu ya. Mungkin gini sih Mas Arief ya. Kadang kan satu karyawan itu kerja di perusahaan yang mungkin udah konsolidasi. Karyawannya bekerja di dua tempat ya. Jadi mungkin karyawan tersebut terdaftar di anak perusahaan yang A untuk segi payroll-nya, tapi fasilitas kendaraannya itu dari perusahaan B gitu kan. Kadang suka kayak gitu kan. Iya, bisa. Banyak. Nah, apakah dari perusahaan B itu perlu untuk menghitung atau yang menghitung itu perusahaan A tuh? Iya. Oke ya, secara fake-nya kan yang memberikan Natura tersebut perusahaan B kan ke karyawan C tadi kan, ya sudah B berarti. B. Gitu, berarti nanti impact-nya ke B berarti ini. Iya. Impact-nya ke B ya. Fake ya karena dokumen-dokumennya itu menunjukkan bahwa memang
B itu memberikan natura kepada karyawan C tadi kan, ya sudah B berarti. Ya. Oke. Nah, tapi nanti impact untuk penerimanya, Mas Arif, itu kan berarti ada kurang bayarnya kan? Karena kan mereka ibaratnya kalau dari perusahaan A semuanya untuk gaji dan naturanya itu kan pasti akan masuk tax rate-nya berbeda tuh. Nah, Ya, sedangkan lapis kalau tarifnya, dari iya, iya. gitu. Ada kemungkinan kurang bayar begitu masuk lapis tarif yang berbeda gitu kan? Betul. Iya. Makanya tadi di pertanyaan pertama dari Pak Gemilang tadi saya juga menyampaikan perhitungannya sendiri biar sudut pandang karyawan itu, oh saya sudah dipotong selesai, saya sudah saya harus membayar sendiri, saya perlu menghitung di masa tersebut, nggak mutlak seperti itu kan ya, tapi tetap di akhir tahun, kemudian ternyata ada penghasilan lain, kita sudut pandangnya harus universal kan, ternyata masih ada penghasilan lain, atau misalnya ini case yang terakhir ini dari Bu Mileni tadi, 2 perusahaan kemudian memasuki lapis tarif yang berbeda, ya sudah itu konsekuensi dari penerima penghasilan untuk memperhitungkan penghasilannya setahun total berapa, kemudian kredit pajak dari 2 perusahaan tersebut berapa, itu ya. Berarti perlu perusahaan untuk melakukan perapihan, karena pasti banyak karyawan begitu dapat bukti potong sekarang 2 kaget juga, karena kan Iya. mereka nggak tahu kalau mereka kan Ya. dapat fasilitasnya dari perusahaan B. Oke, terima kasih Mas Arif untuk pemaparannya. Nah, kemudian ada pelanjutan pertanyaan. Nah, oke, dari mungkin ini udah dibantu jawab juga. Nah, cuman saya bantu untuk up juga pertanyaan dari Bapak Ferry. Nah, salah satu dikecualikan dari 5 komponen adalah natura atau kenikmatan yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Nah, contohnya itu seperti apa saja sih, Mas Arif? Boleh nanti Mbak Adel atau Mbak Ami menambahkan, berarti ya ini ya bukan yang dari perusahaan. Yang natura itu kan pemberinya bisa dari perusahaan, dan ini juga nggak dibedakan. Dari APBN APBD mestinya apa? Mestinya ya yang dibiayain APBN APBD itu kan instansi pemerintah ya, bisa juga BLU ya, bisa juga ya kampus-kampus yang belum PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, itu kan juga dibiayai. Maka kemudian pegawai-pegawai di dalamnya, contohnya dosen, itu mendapatkan natura dari itu yang dikecualikan itu. Apapun bentuknya, kalau sumbernya dari itu ya itu. Kalau sumber itu berarti melekat pada instansinya ya. Yang dapat APBN kan nggak mungkin PT APC kemudian dari APBN, nggak seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai dari Bapak Jayadi Chandra. Beliau bertanya apakah pemberian vitamin untuk pegawai tertentu dalam rangka melaksanakan proyek yang masuk ke dalam melaksanakan proyek masuk ke dalam objek pajak atau tidak. Ya mungkin seperti ini Mas Arif. Kadang kan kalau dari kementerian terkait mungkin mengenai vitamin ini kan tidak masuk komponen Tidak yang mutlak ya. tidak mutlak. Sedangkan kalau perusahaan kan mikirin gimana untuk mempertahankan diri Ya. Oke. Ya. Mau menjawab itu udah dijawab sama dari kementerian terkait. Kan tulisannya memang itu doang. Jadi gini, makanya dari saya tadi di pertanyaan pertama sedikit menjawab untuk yang bisa dipakai universal, yaitu apa? Tertulis dalam ruang kerja. Saya mengambil contoh ekstrim, misalnya ya, penggali sumur. Penggali sumur itu kan di dalamnya rawan gas ya. Maaf kalau saya contohnya salah, tapi konteksnya saya ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu yang harus diberikan di karyawan tersebut dan itu mutlak untuk jenis pekerjaan tersebut, tapi tidak mutlak untuk yang lain ya. Misalnya gitu ya, penggali sumur bahwa itu harus dikasih vitamin B1 dan itu kemudian tertuang dalam kontrak kerja di awal, yang bersangkutan mendapat pegawai mendapat pakaian seragam, mendapat vitamin supaya tidak pingsan misalnya di dalamnya. Nah itu ya nggak apa-apa, ya.
Tapi defaultnya nggak boleh loh ya. Gitu. Defaultnya Kemenkes ya. Berarti Ini di kontrak berarti kerja nggak apa-apa ini. nih. Hah? Berarti nggak apa-apa nih kalau pemberian vitamin. Nah, tadi kan saya contohnya penggali sumur vitamin B. Kemudian Mas Leander misalnya, oh saya harus vitamin C, BA yang 20.000 miligram. Nah, itu bukan lagi ya. Itu kan sudah lifestyle ya mungkin ya. Nggak begitu ya. Defaultnya nggak boleh, tapi dalam hal tertentu kemudian itu pekerjaan itu meskipun tidak ada di aturan kementerian terkait tidak tertulis, tapi itu mutlak ya. Menggali sumur vitamin B1. Nah, itu bisa lah ya. Oke, berarti masih ke depannya, karena kan mungkin ke depannya banyak pertanyaan-pertanyaan nih, dapat surat cinta nih. Kontraknya Mengenai Mas, Natal tadi ini. kontraknya loh, kontrak kerja yang pegawai yang bersangkutan akan mendapatkan dari perusahaan ini karena sehubungan dengan terkait dengan pekerjaannya adalah gitu. Ya. Oke, mungkin jadi yang perlu diperbaiki dari sisi kontrak kerjanya juga ya, Iya, Mas? iya. Nanti banyak di situ. Oh, berarti selama memang kita bisa menuangkan dari kontrak kerja Iya, itu, berarti ke depannya iya. mengenai Iya, menuangkannya pun tetap dari sisi kewajaran ya. Itu untuk memperkuat itu tidak lagi misalnya yang apa sih suntikan ada kan vitamin C. vitamin kulit ya yang mahal banget itu kan nah nggak berarti gitu dimasukin kontrak kerja ya. Tapi Oke. bisa jadi misalnya ada sebuah suplemen tertentu yang dibutuhkan oleh khusus kan misalnya pramugari pilot itu kan juga khusus yang untuk menunjang performa mereka ya itu bisa jadi tapi nggak berlaku misalnya buat auditor ya itu ya. Oke, Sip. baik-baik. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Waduh, ini cukup banyak nih pertanyaan dari Bapak Gemilang Adi Perdana. Mungkin bisa join nih Pak, biar bisa bertanya langsung dengan Mas Arief nih Pak. Oh iya boleh kalau gitu kalau diizinkan. Boleh, boleh, boleh. Oke, saya mau bertanya mengenai perlakuan pajak atas biaya klaim makan untuk overtime, karyawan overtime. Karena karyawan overtime itu sendiri kan kita diwajibkan oleh ketentuan ketenagakerjaan untuk menyediakan makan. Ya. Ya itu yang pertanyaan tadi terakhir yang Ya. saya tulis. Boleh Ami, ada yang itu slide makan itu sambil nyampaikan sama bagaimana kalau reimbursement, bagaimana kemudian kalau kupon, bagaimana kalau ada selisihnya dan sebagainya. Kalau ada. Tadi Oh, aku mungkin 5 pertanyaan ya Mas ya, cuman baru kejawab 2. ada satu tambahan pertanyaan itu dari Pak Gemilang Adi Perdana, ini terkait sama ini apa Silakan mobil Mi, sambil disampaikan Mi. Mobil, Mungkin, atas mobil oke. juga ya, mobil yang digunakan secara komunal. Ya. Apakah Oke. itu dianggap sebagai sarana bagi perusahaan atau memang itu dibebankan Ya. sebagai Ya. penikmat? Habis ini kau mobil langsung. Ini dulu. Ini pertanyaan Pak Adi Gumilang ini nih mewakili banyak nih jangan nih titipannya banyak nih pertanyaannya. Oke, saya coba yang makanan dulu ya. Tadi pertanyaannya terkait makanan ini bagaimana kalau seandainya makanan itu diberikan kepada pegawai yang lembur gitu ya Pak ya? Betul. Karena di aturan ketenagakerjaan atau apa tadi yang saya Ya di maaf aturan ketenagakerjaan kan perusahaan pemberi kerja mengharuskan wajib. menyediakan Iya. makanan. Kita balik ke PMK 66 ini. Di PMK 66 ini terkait makanan dan minuman ini memang konteksnya itu sudah diatur yang dikecualikan dari objek itu hanya yang tampak di layar ini tadi. Makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja atau kupon sebagai penggantinya bagi pegawai yang memang secara habitnya dia tidak bisa bekerja di kantor seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini untuk makanan dan minuman itu kan memang bukan menjadi objek untuk dia. Itu yang diatur di PMK 66 ini. Di luar dari itu tentunya kita lihat lagi konteksnya masuk nggak ke pengaturan yang ini seperti itu untuk makanan dan minuman yang diberikan itu. Kalau misalnya makanannya hanya beberapa pegawai saja yang bisa menikmati makanan tersebut, nah tentunya itu akan menjadi objek penghasilan untuk dia seperti itu, natura untuk dia atau kenikmatan untuk dia. Konteksnya lembur itu kan berlaku untuk semua karyawan, so you don't get it. Maksud saya
ketentuan siapapun yang bekerja overtime kan harus disediakan makan kan. Nah, Ya. kemudian dalam praktek kan banyak karyawan yang melakukan klaim. Nah. Sementara kalau kita lihat di poin 1 yang disediakan pemberi kerja, oke. Poin kedua itu kan hanya berlaku untuk karyawan-karyawan bagian pemasaran pengecualiannya. Ya, yang diatur di PMK 66 untuk makanan dan minuman hanya terkait ini, Pak, untuk yang tidak menjadi objeknya. Kalau kita berbicara konteksnya makanan dan minuman nih. Nah, hanya ini yang tidak menjadi objek penghasilan bagi yang menerimanya. Oke, Seperti berarti itu. artinya bagi karyawan-karyawan yang melakukan klaim atas makan lemburnya dia di luar bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar, itu juga dikenakan pajak natura atau kenikmatan, meskipun itu diwajibkan dari sisi aturan ketenagakerjaan, gitu. Nah, Baik, Pak. Oh, silakan, Ami. Karena ya, ini silakan Pak Arif. kayak apa ya? Kayak maju kena mundur kena. Kalau kita nggak menyediakan, ya jelas aturannya menyediakan, Iya. tapi kita Oke, Pak. menyediakan dikenain pajak, gitu maksud saya. Oke. Jadi yang dikecualikan di huruf A, B, C, D, E itu memang apa sifatnya negatif list ya, apa yang tertulis di sini ya. Kemudian ini ya ini sifatnya regulasi baru. Dalam harmonisasinya pun melibatkan kementerian terkait, Pak ya, kementerian terkait ya, sebelum masuk ke Kumham dan proses di Kumhamnya pun. Jadi gini, jelas batasannya negatifnya ini berarti yang bukan ini enggak, Pak. Oke. Ini kan nyata-nyata ada di situ ya, Pak. Memang ada pertanyaan senada juga pada saat kami melakukan sosialisasi 2 atau 3 hari yang lalu. Untuk yang ini mungkin mohon izin saya eskalasi dulu, Pak, ke yang produk membuatnya, Pak, di direktorat lain kami. Segera akan kami memberikan jawaban ke Mas Reza Ratu. Sekarang saya sampai dengan saat ini negatifnya ya cuma ini, Pak. Jadi belum berani kami membuat sifatnya meluaskan sendiri apa yang mestinya menjadi makna sebenarnya dari regulasi tersebut, Pak. Gitu, Pak. Untuk yang ini kita eskalasi dulu. Ya, eskalasi dulu ya. Oke. Ya, karena ya kan ini tidak nyangkut di negatif, tapi kan nyangkut di kementerian terkait, Pak. Dan ini kan semua dalam pengertian itu kan karena kebutuhan yang lembur ya bisa jadi 80%, 70%, 60%-nya ya. Begitu ya, Pak ya? Iya. Ya. Oke. Siap, Pak. Oke, berarti mungkin bisa jadi masukan juga nih dari Pak Gemilang bagus. pada teman-teman dari DJP untuk melakukan memberikan masukan kepada kementerian terkait lainnya, gitu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Pak Gemilang Adi Perdana terkait dengan mobil pool tersebut. Nah, apakah ketika misalkan mobil kendaraan tersebut digunakan secara bersama-sama, apakah masuk ke dalam penghasilan atau tidak, Mas Arif? Boleh share yang pengecualian untuk kendaraan, Ami? Kayaknya udah ada ya, yang ini ya. Oke, sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan lainnya terkait ini, Mas Arif. Kadang kan ketika misalkan kita mau ada bagian pemasaran nih, kemudian mereka meeting sama supplier atau Oke. Nah, kemudian kan mereka biaya makan gitu. Makannya nih. Iya. Nah, kadang boleh itu jadi satu atau makannya iyalah. Iya. Nah, terus kemudian dilebih dari ketentuannya. Nah, itu perlakuannya gimana sih, Mas Arif? Diperbolehkan itu. Diperbolehkan. Diperbolehkan termasuk yang dikecualikan, nggak apa-apa itu. Itu kan dalam rangka ya, tapi masih dalam rangka ya. Oke. Nah, kalau kayak gini apakah mesti masuk ke daftar nominatif? Gimana? Kalau misalkan kita melakukan makan-makan sama... Enggak. Ya biasa ya. Maksudnya gini, dalam rangka melaksanakan kewajiban pajakannya, perusahaan kan selalu akan mencatatkan membiayakan seperti apa, nanti tertulis, nanti di kami kan juga akan mencocokkan karyawan itu memperoleh apa saja dari perusahaan.
bisa natura yang merupakan objek pajak, bisa juga natura enggak, kan seperti itu saja. Ya sudah sebagaimana wajarnya perusahaan dalam rangka melaporkan SPT-nya saja kan, kemudian pembukanya seperti apa, itu aja. Enggak. Oke, oke, baik. Nah, terus kemudian udah ada PowerPoint-nya. Silakan Mbak Ami. Silakan Mbak Ami. Nah, satu pertanyaan nih Mas Arif. Kira-kira nih kan list pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu masih banyak nih. Apakah misalkan kita Banyak ya. waktunya nih Mas Arif? Apakah Mas Arif ada kegiatan habis ini, ada lanjutannya? Maksudnya kita 15 menit. Nah, makanya habis ini kami setengah 12 itu harus melakukan hal yang sama di mana Mami? Di Gandaria lah, di Sheraton. Makanya gini, jadi tulisan-tulisan jam 11 mau nggak mau harus selesai. Nggak apa-apa, tulisan karena udah ada Google Sheet ya. Saya janji, kami berempat janji memberikan jawabannya itu ke Mas Leander ya. Karena Baik. sama. Ya, ditanyain kalau misalnya besok atau Senin lah, Senin belum, tanyain ke saya, nomornya saya kan ada kan. Kok belum? Baik. Jadi memang banyak, selalu banyak 6 ini. Ya. Jadi mungkin nanti Ya. Bapak Ibu, kita kan udah ada WhatsApp grup dari Tax Community dari Kaprama, Ya. jadi mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya yang belum Udah sempat tadi masuk Google udah kelihatan ada 7 pertanyaan tadi kan belum, nggak mungkin belum kita jawab dijawab, semuanya. cukup banyak Ya, nih ya. pertanyaan. Oke, mungkin terakhir pertanyaan dari Silakan Mbak Mi. Ya, Mas Render, maaf mohon diulang lagi tadi yang kendaraan bagaimana maksudnya? Oke, ini pertanyaannya adalah ketika misalkan kendaraannya itu digunakan bersama-sama gitu ya. Jadi bukan hanya satu orang yang menggunakan, apakah kendaraan itu masuk menjadi PPh 21 atau enggak, objek pajak atau bukan? Oke. Nah, terkait kendaraan ini, memang untuk kendaraan ini kita mengacu ke kementerian terkait yang mengatur. Itu kalau saya tidak salah Kementerian Tenaga Kerja terkait kendaraan ini yang diatur di sana. Fasilitas kendaraan itu yang diberikan kepada wanita, hanya wanita, tapi di sini pengaturannya hanya wanita, dan pulang jam 11 malam apa ya kalau saya tidak salah di pengaturan itu, dan itu bukan menjadi objek pajak penghasilan tentunya buat dia. Tapi kalau seandainya memang kendaraan itu secara komunal diberikan kepada pegawainya dan tidak termasuk konteks yang tadi itu, maka itu akan dihitung secara proporsional. Seperti itu. Oke, berarti kalau memang itu, berarti sekarang perlu untuk masuk ke dalam komponen penghasilan dibagikan secara proporsional gitu ya? Iya, masuk ke komponen penghasilan, nanti dibagi proporsional per pegawai yang menikmati fasilitas tersebut. Gitu. Kalau fasilitas itu, kalau kita bicara kendaraan itu termasuk bus ya? Kalau bus sendiri kecuali karena ini kan batasannya tadi pemahaman kami itu mobil terus dipakai berempat bertiga gitu loh. Kalau bus kan bus jemputan itu sendiri kan jelas di Kementerian Tenaga Kerja kan malah diatur kan, bahkan untuk wanita malam dan yang bekerja shift malam ya kalau nggak salah ya, gitu-gitu itu kan jelas diatur ya. Pabrik-pabrik yang shift pun dulu banyak sekali yang bus, sekarang juga masih ada 1-2 jemputan, harus kita bedakan. Enggak seperti itu Pak. Ini dipinjam mobil misalnya ya kayak apa ya, Innova gitu, terus ya berempat kita pakai, nah beda ya Pak ya. Oke, berarti itu kalau yang Bapak terakhir itu berarti enggak, itu kan pool lah. Ya, ya. Kalau mobil pool berarti kena gitu ya Mas, maksudnya tadi ya? Iya gitu. Oke. Oke, baik. Berhubung sudah jam 11:01 nih. Terima kasih banget Mas Arif, udah meluangkan waktunya, Mbak Ami, Mbak Adel, Mas Angga. Semoga anaknya baik-baik aja. Kemudian buat Bapak Ibu sekalian, nanti kita di tanggal 16 Agustus kita juga akan mengadakan kegiatan sosialisasi juga dari teman-teman Kanwil Jaksel 2 gitu ya, dibantu sama Mbak Siske dan tim. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih kurang untuk pemahamannya gitu, masih ingin memperdalam gitu ya. Nah, masih ada kesempatan lagi, kesempatan kedua mungkin Bapak Ibu bisa join kegiatan offline kita gitu ya. Yang diselenggarakan dibantu oleh Kaprama juga dengan DJP Kanwil Jaksel 2 dan
Grid Day dan kantor kami. Jadi semua kegiatannya free gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi mungkin saya juga mau mengucapkan permintaan maaf nih kepada Bapak Ibu, mungkin yang pertanyaannya belum dijawab gitu ya, nanti akan saya Kejawab. bantu untuk di Ya, WhatsApp grup kita. ya, Jadi ya. jangan Sama gitu. Gimana, Mas? paparannya juga kan? Belum tadi. Bahannya. Ya, ya. Oke, Mas Arief, nanti akan kami bantu masuk ke dalam WhatsApp group tersebut. Gitu sih, palingan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu semuanya. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan perhitungan perpajakannya dengan baik. Itu sih palingan, mungkin Mas Arief dan tim ada tambahan. Ya, itu saja ya, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, bahwa kembali lagi prinsip dasarnya bahwa yang disasar itu tidak banyak pajaknya, itu yang dikejar adalah kesemarataan perlakuan, keadilan, dan ya selalu begitu ya, koridor itu mana yang kena, terus tiba-tiba di lapangan praktek. Nah, kalau tengah-tengah sini bagaimana? Kalau kiri bagaimana? Kalau kanan bagaimana? Ya, beberapa batasan tadi ya, misalnya pastikan bahwa itu sebenarnya menjadi kebutuhan mutlak untuk melakukan pekerjaan, enggak, sebenarnya itu memang fasilitas tambahan atau tidak, sebenarnya apa yang dikeluarkan itu dalam rangka 3M perusahaan atau enggak, itulah itulah yang kemudian menjadi dasar berpijak kita untuk menentukan bahwa ini termasuk objek atau bukan ya, Bapak Ibu. Biasa dalam setiap regulasi baru kita selalu, aduh kok ini begini enggak, ya enggak apa-apa, penyesuaian. Ada satu juga tadi dari Trakindo, bagus juga itu tadi, satu Mas yang sifatnya perlu eskalasi ya. Saya janji ke Mas Leader untuk menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami ya. Kita akan semoga bisa bertemu di kesempatan lain yang lebih baik. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat secara khususnya Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari lebih luas, lebih umum untuk negara dan bangsa kita agar menjadi lebih berdaulat, lebih maju. Terima kasih, Mas Leader. Oke, terima kasih. Mari, jadi kita sudahi dulu webinar pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Chin Liv. Terima kasih Pak.